Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Mulai Wacana. Kembali lagi kita akan melanjutkan materi ketiga pelajaran agama Kristen. Sebelumnya kita akan mulai di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali lagi sama-sama belajar walaupun lewat online. Tuhan berikan kami hikmat, terlebih lagi anak-anak yang belajar di rumah, berikan mereka sukacita, semangat, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami mengerti pelajaran yang akan kami pelajari pada hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam materi baru. Sebelumnya, meminta untuk setiap tugas tolong dikerjakan ya, supaya nanti untuk penilaian lebih mudah. Dan kalau mungkin ada anak-anak yang kesulitan, misalnya tidak jelas teksnya, bisa japri mem. Nanti mem kirim file materinya ya. Baik, kita akan mulai materi kita selanjutnya ya. Materi kita selanjutnya bab 3, temanya adalah gereja yang kudus. Oke, masih ingat kan arti gereja? Nah, gereja itu tidak berbicara bangunan ya, walaupun mungkin saat ini kita sering bilang mau pergi kemana, kalau hari Minggu ke gereja. Tetapi gereja dalam hal yang kita pelajari ini tidak berbicara bangunan. Tetapi gereja yaitu kalau masih ingat anak-anak adalah eklesia, yaitu orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Dan kita adalah gereja-gerejanya Tuhan. Jadi gereja itu tidak bicara bangunan ya. Nah, Tuhan itu datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu gereja-gereja Tuhan, itu berbicara orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Selanjutnya, manusia itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama di sini ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu berbicara fisik. Nanti kalau semua orang mati, kita itu diciptakan dari debu tanah. Dan kalau mati pun akan kembali kepada debu tanah ya. Makanya banyak kalau kita meninggal itu dikubur ya. Karena kita akan kembali kepada debu tanah. Lalu bagian kedua manusia itu adalah jiwa. Terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, semua orang ada pikiran ya, makanya di penciptaan manusia itu berbeda dengan binatang lain karena punya pikiran, punya perasaan ya. Perasaan dan kehendak. Hal inilah bagian dari yang 3 inilah, pikiran, perasaan, kehendak, yang bisa menyebabkan orang-orang itu jatuh dalam dosa. Contohnya, pikirannya selalu pikiran kotor. Perasaannya dia selalu berperasaan negatif, selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Kehendaknya selalu aja melakukan dosa. Tetapi kita lihat Tuhan mau pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Lalu yang ketiga adalah roh. Roh ini adalah pemberian dari Allah. Ketika ingat penciptaan manusia, ketika Adam diciptakan oleh Allah, Adam itu dihembusi oleh rohnya Allah, nafasnya Allah. Jadi roh ini adalah pemberian dari Allah yang akan kembali kepada Allah ketika mati ya. Makanya ketika mati, tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada ya pemiliknya itu Tuhan, dan jiwa kita inilah yang akan mengalami penghakiman ya, pikiran, perasaan, kehendak kita ini. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kehidupan orang Kristen? Orang Kristen itu dibagi 2 tipe ya. Kristen yang sungguh-sungguh sama yang biasa-biasa. Maaf, ini mem edit dulu ya. Maaf. Ya, sebentar ya. Bukan bisa-bisa, tapi biasa-biasa. Oke. Sebentar. Ya, kehidupan orang Kristen sungguh-sungguh, biasa-biasa. Yang sungguh-sungguh itu ciri-cirinya dia tuh menghargai tubuh sebagai bait Allah, ya. Lalu kalau yang biasa-biasa itu merusak tubuh yang adalah bait Allah, contohnya merokok, miras. Emang kalau merokok itu merusak bait Allah? Betul. Kalau orang merokok tiba-tiba paru-parunya rusak, batuk-batuk, kena penyakit.
itu merusak tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana Allah berdiam dalam hidup kita. Lalu kedua, orang yang sungguh-sungguh itu hidup kudus. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang biasa-biasa, udahlah gak perlu hidup yang kudus, biasa-biasa aja. Ini tidak kudus ya. Lalu yang ketiga, orang Kristen yang sungguh-sungguh itu taat, setia, dengar-dengaran, melakukan firman Tuhan. Sedangkan yang biasa-biasa memberontak, tidak ada kasih. Ya, jadi kalian pilih mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh yang nantinya kalian akan masuk dalam kerajaan surga, atau Kristen yang biasa-biasa saja, yang kalian merusak tubuh bait Allah, yang hidupnya nggak kudus. Hidup nggak kudus itu seperti apa, Mem? Senangnya melakukan dosa, hidup di dalam hal-hal yang negatif, itu tidak kudus ya. Tidak ada kasih, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada orang yang membimbing kita. Itu kehidupan orang Kristen yang biasa-biasa. Selanjutnya, menguduskan bait Allah. Ingat, bait Allah itu tadi adalah tubuh kita ya. Menguduskan bait Allah. Ayatnya kita baca sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan di ulangan, ayat tentang menguduskan bait Allah itu di 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Ayatnya kita baca sama-sama. Yuk di rumah baca ya, biar hafal. 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah tuh, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, baitnya Allah, di mana Allah diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah itu adalah bukan milik kita sendiri. Jadi bagaimana kita harus menjaga tubuh ini, menjaga bait Allah dalam diri kita ya. Bentar, ini kembali lagi dia. Ya, selanjutnya gambar bait Allah zaman dahulu ya. Mungkin kalau yang punya kakak kelas punya catatan nanti boleh lihat. Bait Allah itu zaman dahulu itu dibagi 3 bagian. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Halaman itu ada 2 benda di halaman itu, yaitu mezbah korban bakaran, kolam basuhan. Di ruang kudus itu ada meja roti, kaki dian, mezbah dupa. Ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, ini adalah gambarnya. Mungkin di sini kurang jelas ya gambarnya ya. Nanti kalian bisa searching di internet. Nah, itu yang bagian sini, sebentar coba ya, Mem. Ya. Yang bagian bawah, ya bagian sini, ini adalah mezbah korban bakaran. Ini tuh bagian halaman ya. Bagian halaman. Ini mezbah korban bakaran. Ya. Lalu ini ada kolam pembasuhan yang kedua. Jadi ini menceritakan bahwa ketika orang mengenal Tuhan, mereka di sini dosa-dosanya, hal-hal yang tidak baik itu dibakar ya. Lalu kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan ini apa? Kalau mungkin kalian punya kakak ada yang udah dibaptis, nah ini kolam pembasuhan. Nah, kalau pada zaman dahulu kenapa ada bagian ini? Orang datang ke sini itu membawa korban binatang ya. Ada lembu sapi, ada domba, kayak tetangga kita ya, mereka ada korban setiap tahun. Nah, di sini dikorbankan. Setelah itu imam yang melakukannya mereka membasuh dirinya. Nah, masuklah di sini ruang suci. Yang masuk ke ruang suci ini imam ya. Kalau sekarang mungkin pendeta ya. Nah, di ruang suci ini terdiri dari ini meja roti. Ini roti yang disusun. Lalu sebelah sini ini itu pelita emas atau kaki dian yang tadi kata Mem. Ini tuh lampu-lampu yang menyala dan setiap hari itu harus diisi minyaknya supaya pelita ini menyala. Lalu selanjutnya di sebelah sini adalah mezbah dupa. Mezbah dupa ini di sini paling atas ya, mezbah dupa. Nah, setelah mezbah dupa barulah masuk ruang maha suci. Di sini kalian lihat ya, ada kayak warna ungu, itu adalah pintu tirai. Nah,
Yang boleh masuk ke dalam ruangan Maha Suci ini itu imam, tapi imam yang kudus. Karena kalau mereka masuk ke tempat ini tidak kudus, mereka akan mati. Biasanya imam itu kakinya akan dipakein kayak anak kecil yang ada klenceng-klenceng. Jadi kalau jalan kedengeran bunyi klenceng-klenceng gitu. Nah, kakinya juga dikasih tali. Jadi selama dia ada di dalam ruang Maha Suci, itu akan selalu terdengar bunyi kelenteng kakinya. Kayak apa sih yang kerincing-kerincingnya anak kecil ya. Nah, tapi ketika dia sudah tidak terdengar lagi bunyi, berarti dia imam yang tidak kudus, maka dia akan ditarik pakai tali itu keluar, dan berarti ketahuan dia ini adalah imam yang tidak kudus. Dan di dalam ini adalah tabut perjanjian atau peti perjanjian ya. Ini adalah gambar tentang tabernakel, tentang bait Allah pada zaman dahulu. Nanti kalau kita sudah ketemu di sekolah menjelaskan lebih dalam ya maksud dari gambar ini. Selanjutnya, tubuh bait Allah. Artinya apa sih? Yaitu roh Allah tinggal dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tadi Mem udah jelaskan di awal. Bagaimana jika tubuh berdosa? Apakah roh Allah berdiam dalam dirimu? Tentu tidak. Makanya kita belajar, tadi Mem bilang, Kristen yang sungguh-sungguh adalah Kristen yang hidup di dalam kekudusan. Tapi Mem, kalau saya pernah berbuat dosa, minta ampun dan Tuhan pasti mengampunimu dan hiduplah sungguh-sungguh. Selanjutnya, peran Roh Kudus dalam dirimu. Yang pertama, menghibur, menguatkan, membimbing, menegur saat melakukan kesalahan. Nah, lihat peran Roh Kudus. Makanya penting ada Roh Kudus dalam diri kamu. Roh Kudus ketika kamu lagi sedih, ketika mungkin kamu lagi galau, mungkin kamu lagi bingung, mungkin kamu lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, maka Roh Kudus peran dalam dirimu ya ini, menghibur kamu, menguatkan, membimbing, menegur saat melakukan kesalahan. Bukan ketika kamu lagi sedih kamu dengar lagu-lagu yang mellow, bukan. Tetapi kamu perlu Roh Kudus yang akan menguatkan kamu ya. Selanjutnya, cara merawat bait Allah. Cara merawat bait Allah dalam diri kita ya. Yang pertama, menerima, mencintai dan menghargai diri sendiri sebagai anugerah Tuhan. Ya. Meskipun mungkin Mem saya kulitnya tidak putih, saya tidak cantik, saya mungkin diledek sama teman, biarkan, nggak apa-apa. Tetapi belajar menerima, mencintai dan menghargai diri sendiri sebagai anugerah Tuhan. Ingat bahwa kamu itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, imago Dei-nya Allah. Kalau ada orang yang menghina kamu, berarti dia menghina penciptanya, yaitu Allah sendiri ya. Yang kedua, cara merawat bait Allah yaitu menjadi manusia baru. Tinggalkan cara-cara hidup lama, berbohong, males, ngerjain tugas males, belajar males. Kasihan ya, mama papa cari uang susah-susah untuk sekolah. Kalau kalian masih suka berbohong, disuruh belajar pada enggak, masih males-malesan, yuk bertobat ya. Kasihan. Dan ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, hidup kudus untuk merawat bait Allah. Tadi ya, kembali lagi Mem bilang hidup kudus. Contohnya, terhindar dari rokok, minuman keras, porno, pergaulan bebas ya. Kalau ada yang pernah melakukan bagian-bagian ini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni dan hiduplah kudus dan berubah ya. Selanjutnya keempat, tetap ini menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut. Jangan lagi bicara kasar. Kebun binatang keluar dari mulut itu tidak bagus ya. Tuhan itu menciptakan kamu itu anugerah terindah, sempurna. Belajarlah pergunakan mulut lidah kamu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kelima, menjaga hati, pikiran, dan perbuatan ya. Oke. Materi sampai situ. Tugasnya nggak sulit. Buat gambar tabernakel seperti tadi yang Mem kasih contoh ya. Di internet itu ada beberapa contoh tabernakel, tapi tidak akan jauh beda ya. Kamu bisa lihat contoh dari internet, urutannya dikasih keterangan halaman, ruang maha kudus, ruang kudus, gambar-gambar di dalam bagian itu apa saja, seperti yang tadi Mem contohkan ya. Tugas dikirim paling telat tanggal 18 Agustus 2020.
kirimnya lewat WA saja, di foto saja, nggak usah lewat email, karena ketika buka email gambarnya ini agak susah ya ngebukanya ya. Lebih baik lewat WA, jadi memang bisa langsung tandai siapa yang udah mengirim. Paling telat biasanya hari Senin, karena hari Senin 17 Agustus merah, jadi boleh tanggal 18 Agustus ya. Paling telat dikirim. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Kita sudah menyimak materi yang disampaikan. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Gereja itu berbicara kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya bangunan fisik, bukan, tetapi diri kita. Jadilah remaja-remaja, anak-anak kelas 9 Mulai Wacana yang menjadi gerejanya Tuhan, gereja yang kudus. Tubuhmu diperbaharui, bukan tubuh jasmani saja, tetapi rohanimu, sehingga kamu berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, tugas jangan lupa dikumpulkan ya, dikirim lewat WA. Dan gambar, kalau misalnya gambar, tolong disimpan. Nanti itu akan dikumpulkan ketika kita sekolah normal ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran, kalau ada yang tidak mengerti materi, boleh japri ke Mem. Nanti Mem akan jelaskan ulang. Kita akan video call lewat WA ya. Baik, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami boleh mempelajari tentang gereja yang kudus. Tuhan, pimpin kami supaya kami juga menjadi gereja yang kudus, anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dan kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tetap di rumah, jaga kesehatan, kerjakan tugas, taati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati.